Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Depi Rudiansyah dan Japar Sidik, Nurholis Abdul Majid, Ai Jubaidah dan Perina Agustina. Dan di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang rancang bangun aplikasi perpustakaan di SCTG Garut dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Menggunakan metodologi waterfall dengan tahapan satu, proses bisnis yang akan dijelaskan oleh saudara Japar Sidik. Yang kedua adalah sistem requirement model yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan analisis yang akan dijelaskan oleh saudara Nurholis. Desain akan dijelaskan oleh Perina Agustina, dan implementasi dan testing akan dijelaskan oleh Ai Jubaidah. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Dimulai dari saudara Japar. Oke, saya sekarang akan mempresentasikan proses bisnis perpustakaan yang kami kerjakan. Berikut adalah tampilan flow map-nya. Penjelasannya yaitu mahasiswa datang ke perpustakaan untuk mendaftarkan dirinya menjadi anggota perpustakaan dengan mengisi formulir, dan setelah itu memberikan formulir ke petugas. Petugas membuatkan kartu anggota dan pencatatan pendaftaran lalu diarsipkan. Kartu anggota diberikan ke mahasiswa yang digunakan untuk proses peminjaman buku dan pengembalian buku. Mahasiswa atau sebagai anggota melakukan peminjaman buku dan dicatat peminjamannya lalu diarsipkan. Buku yang dipinjam oleh mahasiswa akan dikembalikan dan dicatat pengembaliannya lalu diarsipkan. Pencatatannya tersebut dilakukan menyesuaikan dengan arsip peminjaman. Begitu kira-kira flow map-nya. Sekarang saya akan menampilkan use case diagram perpustakaannya. Berikut adalah use case diagram perpustakaan, di mana terdapat 3 aktor. Yang satu aktor anggota, aktor petugas, dan aktor kepala perpustakaan, di mana anggota melakukan pendaftaran, peminjaman buku, dan pengembalian buku, sedangkan petugas membuat laporan dan kepala perpustakaan juga membaca laporan tersebut. Berikut ini skenario use case pendaftaran. Aktornya, aktor yang berperan di sini adalah aktor anggota dan petugas. Deskripsinya, anggota datang ke perpustakaan lalu mengisi formulir. Setelah selesai diisi, anggota menyerahkan formulir lalu petugas akan mencatat pendaftaran anggota. Petugas membuatkan kartu anggota dan menyerahkan kepada anggota. Kartu anggota digunakan untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Lalu skenario use case peminjaman, di mana anggotanya itu anggota dan petugas. Deskripsinya, anggota datang ke perpustakaan untuk meminjam buku dengan cara mencari buku yang tersedia di perpustakaan. Setelah buku didapatkan, anggota menyerahkan buku dan kartu anggota perpustakaan untuk didata oleh petugas. Kemudian, petugas mencatat transaksi peminjaman pada kartu anggota dan petugas mengembalikan kartu anggota pada peminjam. Selanjutnya skenario use case pengembalian. Deskripsinya, anggota datang ke perpustakaan untuk mengembalikan buku, kemudian menyerahkan buku dan kartu anggota perpustakaan untuk didata oleh petugas. Kemudian petugas mencatat transaksi pengembalian pada kartu anggota dan petugas membalikan kartu anggota pada peminjam. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses bisnis. Saya kembalikan lagi ke saudara Depi Rudiansyah. Oke, terima kasih saudara Japar yang telah mempresentasikan tentang proses bisnis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu sistem requirement model. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan di SCTG ini, sudah diterapkan aplikasi sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat menu login dari aplikasi yang sudah ada di kampus ini. Di
aplikasi ini terdapat nama pengguna, kode akses, dan menu-menu seperti pustaka, anggota, peminjaman, denda, informasi manajemen, dan kendali. Dan selanjutnya di menu utama terdapat tombol pilihan yang terdiri dari pustaka, tambah data, lihat data, disesuai dengan jenis buku serta pencarian data. Dan di menu utama anggota terdapat perintah, tambah data, ubah data, hapus data, cetak data, dan pilih. Memunculkan anggota berdasarkan kategori yaitu mahasiswa atau umum. Dan menu peminjaman serta denda masih belum diterapkan ya pada sistem aplikasi ini, serta menu kendali juga belum bisa diakses. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Dan selanjutnya analisis yang akan dijelaskan oleh Saudara Nurholis. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu analisis. Ya, berdasarkan analisisnya, masalahnya loading lama ketika menjalankan sistem dikarenakan sistem perpustakaan yang diterapkan bersumber pada server yang sama di kampus. Hasil yang diharapkan meningkatkan kapasitas hardware, mengganti bahasa pemrograman dari desktop ke web, ditambahkan aplikasi peminjaman dan pengembalian serta sehingga skenario yang diharapkan seperti slide berikutnya ini. Di sini ada tambahan skenario use case peminjaman buku seperti berikut. Ya, skenario use case peminjam buku. Yang pertama, anggota mencari buku di perpustakaan. Lalu anggota menyerahkan kartu anggota dan buku untuk didata oleh petugas. Lalu petugas mencatat data peminjaman. Petugas memasukkan data pinjam ke sistem. Sistem menyimpan data peminjam buku. Petugas mengisi kartu anggota dengan transaksi. Lalu skenario use case pengembalian buku. Yang pertama, anggota datang ke perpustakaan. Lalu anggota menyerahkan kartu anggota dan buku yang dikembalikan untuk didata oleh petugas. Petugas mendata buku yang sudah dikembalikan. Petugas memasukkan data pada sistem. Sistem menyimpan data mengembalikan buku. Petugas mengisi kartu anggota dengan transaksi kembali. Petugas mengembalikan kartu anggota. Sekian dari saya penjelasan dengan analisis. Saya kembalikan kepada Depi Rudiansyah. Oke, terima kasih kepada Saudara Nurholis yang telah menjelaskan tahapan-tahapan analisis. Untuk selanjutnya, Saudara Perina yang akan menjelaskan tahapan-tahapan desain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertama tahapan desain DFD, Sistem Informasi Perpustakaan, yang diakses oleh petugas dan kepala perpustakaan. Sistem mengeluarkan laporan anggota, laporan buku, laporan bulanan peminjaman, dan laporan bulanan pengembalian ke kepala perpustakaan. Yang kedua, desain IRD berentitas. Pertama, anggota dengan atribut kode anggota, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan foto. Entitas kedua adalah buku beratribut kode buku, judul, pengarang, penerbit, halaman, dan jenis buku. Entitas ketiga adalah kategori beratribut kode jenis dan nama jenis. Yang keempat, entitas pinjam beratribut nomor pinjam, nama, anggota, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal pembelian. Dan yang kelima, berentitas kembali dan beratribut kode kembali, nama anggota, tanggal dikembalikan, dan denda. Perancangan struktur tabel. Yang ke-1, login.
fungsinya menyimpan data login, primary key, password, foreign key. Tidak ada. Tampilan tabelnya ini. Dan yang kedua, tabel anggota, fungsinya menyimpan data anggota, primary key anggota, dan private key tidak ada. Ini adalah tabelnya. Yang ketiga, tabel buku, fungsinya menyimpan data buku, primary key, kode buku, origin key, data kategori. Tabelnya sebagai berikut. Yang keempat, tabel jenis, fungsinya menyimpan data kategori, primary key, anggota, foreign key tidak ada. Tabelnya sebagai berikut. Tabel kelima adalah pinjam, fungsinya adalah menyimpan data buku yang dipinjam, primary key, nomor pinjam, foreign key, nama anggota, dan judul buku. Yang keenam, tabel kembali, fungsinya menyimpan data buku yang dikembalikan, primary key, nomor kembali, foreign key, nomor pinjam, dan nama anggota. Tabelnya sebagai berikut. Sekian pembahasan dari saya tentang tahapan desain. Selanjutnya saya kembalikan kepada Depi Rudiansah. Oke, terima kasih kepada Saudari Perina yang telah menjelaskan tentang tahapan-tahapan desain. Dan untuk selanjutnya adalah implementasi dan testing yang mungkin akan dijelaskan oleh Saudari Ai Jubaidah. Untuk tahapan implementasi, kami membuat coding yang dibuat di text editor Sublime Text pada sistem informasi perpustakaan, yaitu terdapat 26 coding yang terdiri dari koneksi PHP, login PHP, logout PHP, index PHP, anggota PHP, tambah anggota PHP, edit PHP, hapus anggota PHP, print pinjam PHP, print kembali, dan lain sebagainya. Pada tahapan testing ini kami menggunakan black box untuk proses testingnya yang akan dijelaskan lebih lanjut di video tutorial selanjutnya. Sekian penjelasan dari tahap implementasi dan testing. Ya, itulah presentasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.